Halo Sobat Pembelajar, gimana nih kabarnya? Apapun kabarnya, kami harap kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana yang sebelumnya berisikan materi pembelajaran. Sedangkan kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis permainan dengan topik teks persuasi. Tapi sebelum kita membahas materi inti, kenalan dulu yuk bareng kelompok 9 yang beranggotakan Marisa Fiorenza dengan MPM terakhir 051, Haniatul Mufliha dengan MPM terakhir 070. Topik permainan yang akan kami gunakan kali ini adalah teks persuasi yang ada dalam materi kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Nah, berangkat dari sana, kami memilih kompetensi dasar 3.14 yang berisikan menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Nah, kompetensi dasar 3.14 ini akan kami pergunakan sebagai pedoman pembuatan permainan kali ini. Nah, luaran dari pembelajaran berbasis permainan ini adalah peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Di sini kami menggunakan media pembelajaran berupa game, yaitu game Quizizz. Bagaimana sih cara kerja game Quizizz? Pastikan perangkat teman-teman tersambung ke internet. Kemudian, link dan kode game yang telah dibuat guru atau pembuat kuis akan dikirimkan kepada siswa. Setelah itu, siswa akan masuk ke laman game dan diwajibkan mengisi nama mereka masing-masing. Setelah semua siswa bergabung, guru memulai game dengan memencet tombol mulai pada game. Kami melakukan uji coba game Quizizz berdasarkan KD tentang materi teks persuasi, yakni kepada siswi SMP. Ini adalah versi tangkapan layar dari pembuat kuis atau seorang guru. Setelah membuat kuis, guru dapat memilih yaitu mulai kuis langsung, kemudian memilih klasik, kemudian bisa diklik lanjutkan, setelah itu menunggu, nah kemudian ada link dan juga ada kode game. Nah untuk link ini dan juga kode game langsung dikirimkan kepada siswi. Setelah link dan kode game dikirim kepada para siswi, maka selanjutnya yaitu menunggu peserta untuk bergabung atau menunggu para siswi untuk bergabung ke laman game. Di sini sudah mulai ada peserta yang bergabung, yaitu siswi SMP. Setelah siswi SMP semua bergabung, maka game dapat dimulai. Beginilah tangkapan layar berlangsungnya game Quizizz versi pembuat soal atau seorang guru, di mana siswi sedang mengerjakan kuis dan pembuat soal atau guru dapat melihat peringkat siswi yang sedang mengerjakan kuis sampai nantinya kuis selesai. Setelah game berakhir, maka di akhir game terdapat peringkat atau juara 1, yaitu pemenang kuis atau pemenang game Quizizz. Pada akhir game, guru dan siswa dapat mengulas kembali kuis yang telah dikerjakan. Di sini dapat terlihat keseluruhan pertanyaan yang dikerjakan dalam game Quizizz. Selain itu, guru dan siswa dapat mengetahui seberapa banyak soal yang paling sulit menurut para siswa. Di sini dapat terlihat contohnya soal nomor 2, itu ada berapa banyak siswa yang salah dan berapa banyak siswa yang benar. Berikut adalah versi tangkapan layar dari siswi SMP atau para peserta. Jadi di layar mereka hanya akan mengetahui terkait pertanyaan kuis dan juga jawaban. Mereka juga akan mengetahui apabila jawaban mereka salah, maka akan muncul warna merah. Sedangkan apabila jawaban mereka benar, maka akan muncul warna hijau. Mereka juga akan mengetahui mereka sedang di posisi peringkat berapa ketika sedang mengerjakan kuis.
Nah, setelah kita melakukan uji coba, terdapat beberapa siswa SMP kan tadi. Nah, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya peserta didik sudah dianggap mampu untuk memahami teks persuasi dengan cukup baik. Selain itu, melalui uji coba dengan game online bernama Quizizz ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk itu, yuk kita bahas bersama terkait hal tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari Quizizz. Media pembelajaran berbasis permainan Quizizz ini menyediakan musik dan animasi game yang sangat menarik. Nah, itu salah satu alasan game ini diminati oleh peserta didik. Selain itu, game ini juga terdapat banyak ragam bentuk soal yang bisa dibuat. Jadi, pendidik bisa memilih bentuk soal yang diinginkan, karena di Quizizz ini menyediakan berbagai bentuk jawaban, seperti pilihan ganda, benar salah, isian, hingga esai pun disediakan. Kemudian, tentunya gratis. Dan yang keempat, sangat mudah dalam mengoperasikannya. Hal ini dapat dirasakan oleh pendidik maupun peserta didik saat sedang mengerjakan. Sebab saat kita mengerjakan Quizizz ini berisikan seperti Quizizz pada umumnya. Sehingga kita lebih familiar untuk mengerjakannya, maka dianggap lebih mudah dalam pengoperasiannya. Namun yang membedakan quiz ini dengan quiz yang lainnya itu terletak pada beberapa icon yang biasanya ada di dalam permainan. Kemudian yang kelima, bisa melampirkan materi atau penjelasan. Jadi sebelum soal ditayangkan, kita sebagai pendidik bisa melampirkan materi pembelajaran terlebih dahulu. Misalnya seperti tadi nih, kita bahas mengenai teks persuasi, maka pendidik akan memaparkan mengenai struktur teks persuasi, kemudian kaidah kebahasaannya, dan lain sebagainya. Nah, barulah selanjutnya kita sebagai pendidik dapat menayangkan soal selanjutnya. Sobat pembelajar, ternyata banyak juga ya kelebihan permainan Quizizz ini. Namun ternyata Quizizz ini juga memiliki kekurangan loh sobat pembelajar. Kekurangan dari permainan ini yakni harus menyiapkan gambar terlebih dahulu jika ingin memasukkan gambar di soal. Jadi kita sebagai pendidik harus mendownload gambar terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan World Wall, di mana pendidik dapat mencari gambar di game tersebut. Namun kalau di aplikasi Quizizz ini kita mencari gambarnya di luar aplikasi, nggak bisa di dalam aplikasi tersebut. Terus gitu sobat pembelajar. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 9 terkait media pembelajaran berbasis permainan Quizizz. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa sobat pembelajar.